A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat bahagia. Dan hari ini tanggal 22 Mei 2024, Embun Pagi Islam Memberi Solusi kembali hadir di tengah-tengah kita. Masih dengan tema lanjutan yang Rabu kemarin tentang hikmah menghadapi musibah. Luar biasa memang akhir-akhir ini bangsa kita memang luar biasa dari mulai banyak sekali terjadi kecelakaan yang lain-lain gitu ya, terutama di lingkup Jawa Barat dan Kota Bandung. Bahkan juga kita mendengar update yang terbaru itu berita tentang kematian, tentang pembunuhan itu dahsyat ya. Kita kadang-kadang kita berpikir Masya Allah, luar biasa ya ini zaman gitu ya. Tapi ya lagi-lagi semua mudah-mudahan kita semua mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tak langsung lama guru kita semua telah hadir di tengah-tengah kita. Guru kita semua makin sehat, makin fit, insya Allah siap memberikan kita petua-petua yang bijak, petua-petua yang menunjukkan kita semua. Langsung saja, ya. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ketemu lagi. Dan ini banyak sekali pertanyaan tentang menghadapi musibah ini ya. Mohon diulang beberapa kali. Kemarin saya pergi ke satu hotel di Bandung. Orang Pariaman, Padang ya, Padang Panjang. Rupanya sebelum COVID, dia pulang ke kampung ya. Jadi nengok waktu masa kecil dia gitu ya. Kalau dulu waktu kecil itu maghrib sampai isya tuh di masjid terus kata. Sampai malam diakhiri dengan belajar silat, kata, belum pulang. Ya. Kemarin saya ke sana lagi kaget katanya. Yang dulu itu sampai 15-20 baris itu satu pun nggak penuh katanya. Dan saya kaget katanya. Malah anak-anak itu pada main gadget aja di halaman masjid, bangga pada ke masjid. Itu luar biasa katanya. Dan saya mendengar kata ustadz saya, katanya kalau sudah masjid kosong, bangunannya walaupun megah, itu pintu datangnya bencana. Kata guru saya, katanya. Saya ingat itu katanya. Jangan-jangan ada bencana katanya. Nah kemarin hubungannya dengan Marapi. Jadi ternyata waktu terjadi antara jam 9-11 malam itu batu itu katanya sebesar mobil. Sebesar mobil katanya. Paling kecil itu kulkas. Yang datang dulu itu batu itu katanya. Itu yang meninggal sampai 60 sekian bahkan lebih kayaknya. Itu ternyata batu besar itu membentengi masjid. Jadi begitu lahar dingin datang, jadi terhalang oleh batu besar itu. Makanya ada dua bangunan yang dekat masjid, namanya rumah Pak Ade ya. Kalau nggak salah itu ada viral sekarang itu. Yang kedua masjid itu utuh aja. Nah ini si Pak Ade ini luar biasa katanya. Kalau nggak salah punya anak 3, semuanya hafal Quran. Dan semua bidik misi karena hafal Al-Quran anak-anaknya itu. Itu yang dalam Al-Quran ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran, maka yang menghafal Al-Quran itu Allah yang menjaga. Lam taruha, dulu jangan akal manusia. Yang kedua, yang lainnya, bapaknya Pak Ade ini tidak pernah putus berjamaah sholat. Dan satu dari 9 keutamaan berjamaah sholat adalah waman hatun anil ismi wal bala, mencegah malapetaka dan bencana alam. Itu dialami banget katanya. Oh gitu ya, namanya Pak Junaidi mamanya. Gitu Pak, iya saya tuh betul-betul Pak Ustadz. Terus terang saya masih bolong-bolong katanya. Sejak peristiwa kemarin dari teman-teman saya dari Tanah Datar itu, wah langsung saya jadi sholat enak ke masjid sini bencana. Makanya hikmah dari musibah itu, satu, dekati Allah dengan sholat dan baca Quran. Terus dekati Allah. Karena rumusnya, inna zikrullah syifaun wa inna zikrullah nasdaun. Kalau kita mengingat Allah, pasti ada solusi. Kalau kita berharap sama manusia, ujungnya pasti kecewa. Dan waktu itu saya pernah tahun 2017 apa 16 ya, dengan rombongan ke Padang itu ya. Nah, ke Curug apa Hanai ya namanya. Lembah itu. Dan ternyata itu kafe itu pinggir sungai. Bila terjadi banjir, wah itu habis. Dan ternyata antara 10-11 itu
lagi ramai-ramai dugem loh di situ. Dan saya kaget katanya, tidak sesuai dengan masa kecil saya dahulu. Jadi suasana ritual sudah hilang, kemudian masjid pada kosong, dan kebiasaan orang tua dulu nyambung masjid sampai Isya sudah tidak ada. Dan itu hikmahnya adalah supaya tidak terjadi teguran yang kedua, katanya. Kita menyadarkan bahwa hanya dengan dekat kepada Allah kita akan selamat. Nah, salah satunya salat baca Quran. Salat baca Quran. Dengan salat berjamaah itu wa manhatun anil ismi balbala, mencegah malapetaka dan bencana alam. Itu salah satunya. Gitu ya, Pak. Ya. Ustaz, sebelum nanti kita ke pembahasan selanjutnya, ini ya kan kita Padang atau Sumatera Barat itu terkenal ini tadi ya, sangat agamis itu ya. Dan ya banyak tokoh-tokoh besar di tokoh-tokoh Indonesia, baik di tokoh agama ataupun pemimpin nasional juga ada dari lumayan banyak dari Sumatera Barat tadi. Masya Allah, luar biasa. Saya pernah masuk ke rumah Agus Salim, ya, ke rumah Buya Hamka, ke pesantren Buya Hamka, ya Elok 9 segala macam lah itu. Dan ternyata perjuangan mereka itu Masya Allah, luar biasa. Makanya ketika kita masuk ke lakukan gini, wala takunu kallati lagalat kujala min ba'di kuangkasan. Jangan seperti orang yang memintal benang, setelah kuat pintalannya berikan kembali. Itu maknanya apa? Tidak menghargai perjuangan orang tua dahulu. Makanya sukses itu penting. Tapi ada yang lebih penting, mencontoh orang sukses. Itu penting sekali. Ini kenapa nih orang sukses? Oh, ini kuncinya ini ritualnya apa? Sosialnya apa? Saya kemarin dapat WA ya. Ada orang yang sekian belas tahun belum diijabah. Jadi dia berzikir dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir sampai ratusan. Diakhiri dengan doa Nabi Yunus yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setelah saya imbangin dengan zikir itu, Ustaz, baru saya merasa ada jalan. Mau jalan, dan ternyata alhamdulillah. Itu yang dalam ungkapan dia, saya sangat setuju dengan ungkapan ini. Kalau usaha tanpa doa itu sombong. Itu tidak cukup dengan konstruksi ya. Nah, usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha ya bohong. Makanya imbangi dengan ritual. Jadi kalau orang suksesnya mengandalkan akal saja, harusnya orang pintar paling sukses. Harusnya diimbangi gitu kan. Nah, itu luar biasa Pak. Jadi sukses itu penting, tapi yang sangat penting adalah bagaimana orang lain jadi sukses gara-gara kita. Nah, gitu Pak. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melihat kejadian-kejadian akhir ini yang dahsyat Pak. Dahsyat banget. Mudah-mudahan jadi kita kembali lagi menyadarkan diri kita untuk luar biasa, untuk terus bermuhasabah, untuk terus koreksi diri ya, karena luar biasa ini zaman. Pemirsa di rumah, nanti kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan begitu. Mangga silakan. Info terbaru. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut kembali masih di line telepon yang sama di 0227214 atau di line banyak Pak Ustadz 08122116740. Dan banyak sekali musibah di negeri ini, Pak, di Jawa Barat khususnya juga di Kota Bandung. Apa memang dampak dosa, dampak kesalahan, dampak ini bisa sampai sedemikian rupa sehingga apalagi akhir-akhir ini kalau di istilah orang sekarang itu ada shifting katanya tadi, shifting itu menuju zaman perubahan yang dulu dari wartel kemudian ke telepon, dari telepon ke ini, dan banyak orang yang agak shock gitu ya melihat zaman sekarang yang begitu perubahannya begitu cepat sehingga ada hal-hal yang di luar ini semua, banyak kejadian-kejadian dosa yang tidak sempat ada, yang bahkan yang kita juga membayangkannya aja kayaknya nggak ini gitu. Iya, Coba gimana hal yang kayak gitu? Memang kemajuan teknologi itu nggak bisa kita pungkiri ya, nggak bisa kita hindari. Dan jangan ditakuti, tapi harus disiasati. Disiasatinya dengan apa? Dengan iman. Makanya ada di sini.
Duru ma'a kitabillah hai sumadaro. Berputar kalian bersama kitab Allah. Hai sumadaro. Kemana kitab Allah itu berputar. Jadi beraktivitaslah kalian. Silahkan. Pedagang silahkan. Asalnya dari hawu karena kompornya. Kena kompor karena gas. Hawu SPY dulu ya. Dari gas ke ini silahkan. Tapi tetap kitab Allah jangan ditinggal. Saya punya jamaah yang saya anggap luar biasa ya. Dia menyeimbangkan antara teknologi dengan agama ya. Jadi anaknya dijadwal dari mulai kuliah, SMA ya. Kalau kuliah dibebasin, penting kamu punya dasar. SMA, SMP, SD, TK itu 4 anak ini dijadwal pakai handphone itu. Dari mulai ada yang 5:30 sampai 6:30, jam 7 berangkat. Itu dijadwal berdasarkan kesepakatan antara Kesepakatan. orang tua dengan Ya, anak tadi. dengan anak. Karena mama katanya nggak mau melihat kalian disundrungkan karena neraka aja gitu ya. Masya Allah. Sampai anak yang paling besar itu dia cerita. Kalau temannya nanya, lagi apa sekarang? Lagi dipaksa masuk surga katanya. Allah, Masya Allah. Lebih baik dipaksa masuk surga katanya. Allah. Daripada tulus masuk neraka katanya. Itu istilah itu sudah nyampe itu. Surga udah tahu. Dipaksa masuk. Dan tontonannya ini jadwal. Dan ternyata ketika menghadapi masalah sudah berat, yang paling tenang tuh yang asal agamanya kuat. Ya, Allah. Karena ad-dinu nasihat, kan agama tuh nasihat. Tidak mungkin agama jadi nasihat kalau dia tidak paham agama. Makanya seorang yang mendapatkan kebaikan itu cirinya apa? Yufaqihu fiddin. Dia difakihkan, dipahamkan dalam agama. Itu puncaknya kebaikan. Disebutnya ra'sul khair ya. Nah, jadi orang itu bila dikehendaki satu kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan memudahkan, memahamkan orang itu dalam agama. Sebutlah agama bicara salat aja. Dia itu baru mendapatkan kebaikan bila paham banget tentang salat. Kalau dia zakat, nah dia baru dapat kebaikan kalau dia paham banget dalam zakat. Makanya dalam Al-Quran itu perang aja boleh, tapi jangan habis semua untuk perang. Nah, jadi dalam Quran itu wa makana nafsin antamuta illa biiznillah wa makana mu'minun yang fil kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Bok yao gitu loh kata orangnya. Jawa itu. Di tengah-tengah kesibukan sebagai prajurit perang harus ada waktu khusus. Makanya saya lihat orang-orang yang pejuang punten Afghanistan, Palestina, walaupun masih pegang bedil gitu orang sudah bilang, masih sempat kok baca Quran. Masih sempat baca Quran ini. Karena ada waktu yang khusus. Karena kita butuh bantuan dari Allah. Nah sekarang ini kalau Quran sudah dilupakan, sholat dilupakan, setan-setan gepeng masuk, wah udah. Satu penyebab utamanya apa? Pergaulan bebas. Dan ini pergaulan bebas ini sudah mengkhawatirkan. Saya punya teman di satu SMP di Bandung ngajar. Dia bilang bahasa Sunda ya. Kemana ketemu dia? Kang Haji bantu kami. Bantosan abdi. Berat sekarang itu. Jadi satu saat hari Senin itu upacara. Jadi anak-anak kan balik semua. Handphone diperiksa oleh guru-guru semua. Ada yang shock, ada yang kaget karena mendadak gitu kan. Ternyata 97% situs-situs porno. Dan itu ternyata itu subhanallah itu. Subhanallah. Itu na'udzubillah. Rata-rata ya sudah terlalu jauh hubungannya. Dan bila ini terjadi, miftahul bala, kunci datangnya bencana. Jadi betul ya, ketika saya kemarin ke Garut ya, lewat rumah sakit Dr. Slamet, langsung lihat ke kanan kan ada musola, kiri ada musola. Tapi ini berlumbung tuh bekas banjir bandang itu. Sungai Cimanuk tadi. Sungai Cimanuk. Kang Haji dulu itu hutan katanya, kata teman saya itu hutan. Sekarang udah alih fungsi hutan. Jadi betul alih fungsi hutan betul. Hutan gundul betul. Tapi jangan lupa ada yang mempercepat datangnya bencana. Itu dosa-dosa manusia. Nah kalau sudah dia bangga dengan dosanya, Tuhannya sudah dilupakan, udah bencana datang. Makanya sebetulnya kalau ingin tambahan bencana datang gampang. Jangan sholat kalau Islam. Jangan baca Quran, berzina, udah. Atau minimal kalau kata ada teman saya itu tadi, cobain aja katanya. Keluar rumah pakai kaki kiri dulu aja katanya. Ya itu udah. Itu aja konsisten aja dulu, cobain katanya. Itu pasti jadi akan Ada masalah itu, benar. Ada Makanya masalah katanya. ada dosa yang disebut dengan khoti'ah ya. Khoti'ah itu dosa kecil tapi yang berdampak banyak. Macam kata Imam Ghazali, dosa itu nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Amun letik rutin dilakukan jadi gede. Jadi jangan anggap enteng pada dosa. Sampai Rasul pernah
melewati kuburan ya. Nu hiji mah barakallah gitu, barakallah. Pas lewat kuburan itu beliau berdoa. Ya Rasul, kenapa beda? Kalau yang kuburan pertama, semoga Allah memberkahi gitu kan. Ya berdoa, apa kata Nabi? Penghuni kuburan sedang disiksa oleh Allah. Adzaban syadidan. Dengan dosa yang sangat besar. Fi zambin hayyin. Kusabab dosa ulah leutik kata. Dosa leutik cenah masukkan tangan kiri dulu, sepatu kiri dulu, keluar kaki kiri dulu. Pergi lupa basmalah gitu lah. Kan dianggap enteng gitu. Karena dosa-dosa kecil. Salah satunya ya. Salah satunya dia. Dosa kecil itu sering menangguhkan bayar utang. Sering melakukan bayar utang. Utang apapun ya. Pokoknya utang kepada manusia sama kan, matlul ghaniyyi zulmun. Menangguhkan itu satu aniaya. Orang kan butuh pasti. Menangguhkan. Iya, menangguhkan saja. Kau mau bayar. Itu menangguhkan utang. Kalau dianggap tepira 1.000. Tepira beda 2 poe kan. Makanya istilah Sunda alus ku basa goreng ku basa. Makanya gini. Aduh punten ieu teh kadahna kaping sakieu ternyata teh bagus itu. Ya geus plong bebejahan teu mayaran. Ada respect gitu tadi ya. Respect. Satu sama lain. Betul. Respect jadi sehingga kadang-kadang juga nominal yang lain-lain ketika yang diutangi memberitahu dulu. Tapi memang ya ini di teori itu memang seperti kaya yang mudah, tetapi pada pelaksanaannya hampir semua memang luar biasa. Apalagi tadi Pak Muhtar sempat cerita ada komunitas yang memang tujuannya membayar utang itu buat tidak bayar utang. Iyalah. Ada yang pinjam niatnya untuk tidak bayar. Nah itu udah emang betul. Emang ada tadi. Allah. Saya tuh ketemu sebutlah si Pulan ya. Datang ke sini, ngomongnya bagus. Oh, bagus banget, dalilnya bagus. Wah, itu bagus. Pokoknya wajahnya tapi khawatirin gitu. Janji 2 minggu, udah 2 bulan, 1 tahun. Ya Bandung tuh kan dekat tadi ya. Dan kita tuh kayak dikungkung kayak begitu dekat. Pasti agak saling kenal gitu kan. Apalagi komunitas di antar masjid kan. Pengajian ini, pengajian. Hati-hati orang itu. Kok asasi itu deh gitunya. Walaupun casing rambutnya beda kan. Tapi saya dengar bahasanya sama gitu ya. Sigana lama lah kursusnya sigana salam natanya. Akhirnya saya tetap pakai kamu masih di sini saya bilangin. Kemarin pinjam tuh 1 tahun yang lalu. Siapa Pak sana? Coba lihat KTP-nya. Benar orang gitu. Hanya dia langsung pergi. Jadi modusnya gitu. Dia sengaja. Nah kemarin ada yang lainnya lagi. Yang pura-pura masuk Islam minta dia ongkosan. Itu juga. Wah itu kacau. Memang itu juga hebat tadi cara menjual ininya dalam tanda kutip, karena kan orang Islam itu saking bahagianya mendapatkan ada saudara yang coba masuk Islam atau login dalam bahasa sekarang itu saking bahagianya bisa ada memberikan hadiah yang lain-lain sehingga kadang-kadang jadi senang lah. Jadi senang dan ada oknum yang memanfaatkan momentum itu tadi. Saya kemarin dapat 3 orang, dapat 3 WA gitu. Makanya sekarang hati-hati, tidak semua yang sopan tuh jujur ya. Sopan tapi itu jujur, wadulnya gede. Gitu bagusnya. Makanya dalam hadis ini kata Nabi, siapa yang punya utang tidak bayar, maglulun fi qabrihi, dibarengkos dalam kuburnya. Bahkan seluruh yang mendoakan tidak nyampe kepada Allah selama utangnya belum ada yang membayarkan. Jadi betul kalau para asatidz di masjid kan, bagi yang ada masalah utang piutang dengan almarhum itu sebelum disolatkan kan, karena menyolatkan kan mendoakan. Karena sholat jenazah itu disebut sholat doa, karena tidak pakai ruku dan sujud kan. Nah, karena disebut sholat doa, jangan sampai doa orang lain itu nggak nyampe kepada Allah. Karena utang kita kepada orang lain. Iya, gitu Pak. Dan kalau misalkan di barengkos itu lebih ke apa dalam bahasa azaban syadidan, jadi siksa yang sangat keras. Saya waktu pernah ya udah meninggal, ada seorang dokter cerita. Ustaz katanya, tahu nggak awal pengajian di sini? Saya kan Ustaz kesekian orang lah. Tahu meninggal Pak, Profesor ya. Dulu katanya ada bagian keuangan. Saking takutnya ketahuan, dia bikin kotak dari besi, kuncinya cuma 1. Dan yang dipercaya cuma 1 orang. Ya saya katanya. Sakit parah, dan itu kunci. Dan ternyata uang itu diambil seminggu sekali untuk kepentingan dirinya. Dikorupsi lah. Jadi yang si Prof ini tidak tahu berapa jumlah uang di situ ya. Tapi pas meninggal dunia itu agak lumayan lah.
Cuma pas dia berwasiat ini, pokoknya saya nggak mau dimakamkan ke liang lahat kecuali koyang memasukkan liang lahat itu. Ya mungkin kondisi apa gitu. Kunci itu jatuh di dalam makam. Dan dia menyadari, oh ini saku saya bolong, ini katanya pasti di dalam. Musyawarah tulus itu. Akhirnya digali lagi. Apa yang terjadi? Almarhum itu dililit dengan ular. Itu yang dalam hadis itu sangat banyak hadis-hadis begitu. Versi kedua, bekas penyiksaan. Buaya sudah berubah. Padahal itu 5 jam setelah pemakaman. Kelihatan bekas penyiksaan. Disaksikan oleh beberapa pejabat di situ. Dan mulai saat itu alhamdulillah Pak Ustadz, sampai sekarang ada pengajian. Jadi ternyata agama itu penting. Amanah itu penting. Itu menangguhkan utang aja, kezaliman. Apalagi mencuri. Karena kalau sudah mencuri punya satu perusahaan, itu sama dengan mencuri semua banyak orang. Itu sudah satu sistem. Makanya korupsi itu dosanya lebih besar daripada menjinahi ibunya sendiri. Itu tuh luar biasa itu. Makanya harus hati-hati nih. Kalau negeri ini sudah mulai banyak penyelewengan, kedudukan, pelegangan dana, itu hati-hati. Bukan rahmat yang datang, tapi laknat. Cuman gini, tapi kalau misalkan ada yang bilang gini, ya kita gimana katanya sebagai rakyat, dari pemerintah juga udah diajarin harus ngutang, kemudian ditambah masyarakatnya kita dalam kondisi banyak pinjol yang lain-lain, terjerat dengan rayuan-rayuan media sosial, dengan iklan yang sebagainya. Nah, ini gimana katanya, ada hal-hal yang memang karena dalam hidup tidak bisa kita tidak berhutang juga katanya, tetapi juga memang pada kenyataannya ya suka tidak suka, berani berbuat, berani minjam, artinya harus siap dengan niatan katanya. Dan bahkan tadi ancaman hanya menangguhkannya saja, masuk. Pokoknya Nabi bukan melarang berutang ya. Ada satu doa waktu Rasul ruku itu agak lama rukunya ya. Sampai sahabat tuh nanya, apa yang kau baca? Baca itu, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magromi. Itu salah satu doa yang dibaca riwayat pertama ketika sujud akhir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala yang membahayakan dan utang piutang. Itu isyarat bahwa Nabi pernah punya utang gitu kan. Bahkan ada riwayat kalau nggak salah ke sahabat Ja'far 10 dinar. Pas bayar jadi 7 dinar. 10 dinar pas bayar jadi 13 dinar lah. Yang 10 ini utang saya. Yang 3 dinar ini tanda terima kasih. Karena kau telah membantu saya. Namanya musyakarah. Tapi sebelumnya tidak ada perjanjian. Nah, kalau sebelumnya ada perjanjian itu namanya riba. Namanya musyakarah, tanda terima kasih. Istilah Sunda apa? Tampolana gitu ya. Dilewihan barang beres atau jangan ditangguhkan gitu kan. Nah, karena itu tidak ada orang yang kaya gara-gara utang piutang. Bahkan yursil faqra, bisa mewariskan kemelaratan. Mewariskan. Jadi orang tua yang berbuat dosa, anaknya yang melarat. Dan itu bisa terjadi. Ada bukan karma ya, itu sebab akibat aja. Karena dampak dosa itu ada yang kena kepada turunan. Karena az-dzambu syu'mun bi ghairi fa'ilih. Dosa itu membawa sial kepada bukan pelakunya. Termasuk ke bawah ke anak gitu. Terkait dengan penambahan jumlah UKT tadi yang asalnya misalkan dari 2 juta sampai agak lumayan signifikan tadi. Tapi nanti kita lanjut lagi tadi. Bisa di rumah luar biasa ya. Nanti kita saatnya di segmen ketiga kita akan coba bahas satu persatu pertanyaan dari para netizen kita. Insya Allah masih ada kaitan dengan tema kita kali ini. Kita lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut. Mangga silakan. Baik, pemirsa di rumah, masih di line telepon yang sama di 0227214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Jadi pemirsa di rumah nanti bisa interaktif dengan beliau, bisa juga datang ke rumah beliau tentu dengan kondisi beliau sedang fit, sedang sehat dan sedang sempat karena beliau sangat sibuk. Baik, kita lanjut kembali tadi sebelum ke pertanyaan dari netizen tadi. Banyak banyak orang-orang kita juga tadi sampai berita terakhir itu tadi gara-gara utang piutang, gara-gara pinjol. Perceraian itu luar biasa. Ini apakah sebelumnya setelah pinjam itu ada kesepakatan, juga saya tidak tahu ya, apakah
Jadi mungkin karena ternyata kaget, ternyata tidak tahu sehingga terus kemudian jadi porat-parit. Kan ini juga menjadi masalah yang luar biasa tadi. Coba gimana tadi? Sudah iman kurang, utang gede kan. Ya, Waduh. Saya dengar dari teman-teman dari mahasiswa yang sedang penelitian. Jadi tiap desa itu 17 orang yang cerai ya di Indonesia. Bahkan lebih katanya. Bahkan satu RW kata gini, cerai semuanya. Astagfirullah. Jadi gini, Islam tidak melarang ya namanya pinjau, silahkan. Ya. Tapi tetap gini, al-ana'u minallah, sikap pertimbangan. Penuh perhitungan itu datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton. Sikap tergesa-gesa dalam pinjam meminjam itu datang dari setan. Makanya orang sudah bilang ngukur kakujur lah. Saya ditawari mobil yang luar biasa mewah. Ya Pak Ustadz ini biasalah dengan rayuan yang bagus. Saya istihara dengan istri, tidak. Jadi harus wajar. Kalau penghasilan kita sekian, jangan lebih dari sekian. Bahkan katanya beli kendaraan saja kalau kita punya uang 200 juta, kita harus beli yang 150 itu paling mahal. Jadi ada speran uang yang untuk biaya terduganya tadi. Iya, namanya himyah namanya. Karena al-himyah rasul kulli dawa. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai kita punya uang 200 juta, beli kendaraan 200 juta, ke hiji waktu nauzubillah ya. Pahitnya ketabrak, mogok itu bisa ribuh kan. Ya. Nah, itu pertimbangan begitu penting itu. Dan coba ke sana dulu, sini dulu, istiharoh dulu. Bahkan ada teman saya, daripada saya pinjol, kata, lebih baik saum daun. Dia saum daun. Dan jatah makan sini tabung. Mungkin karena ya orang itu kan, orang yang saum itu dijabah doanya ya. Alhamdulillah Ustaz katanya. Sampai terakhir saya hanya berbuka dengan singkong. Nasi satu kali, singkong. Terus aja singkong nasi. Alhamdulillah katanya. Ada solusi terbaik. Katanya. Jadi jangan dikit-dikit pinjam. Jadi kalau orang membangun dengan pinjam itu anak kecil pun bisa ya. Nah, ini. Menunggu hutang mah gampang. Kita bayar namanya sampai boludak dia buka utang kan gitu. Jadi gitu Pak. Jadi sebelum itu maka perhitungkan. Saya seling. Berapa penghasilan gini. Mau cukup Pak, mau keulek katanya. Udah. Beli mobil yang mampu kita. Yang mampu sepeda. Mampu motor. Nah, saya waktu terakhir pernah cerita ada Cina ya, itu kaya luar biasa. Saya ngobrol, nomor pertama adalah hemat. Resepnya itu, saya makan bubur sampai 7 tahun. Coba makan bubur. Sehat aja. Oh sehat aja. Nggak mesti setiap hari dengan rendang, nggak mesti setiap hari dengan sehat. Sehat aja. Naik sepeda itu 15 tahun dia. 15 tahun naik sepeda. Sekarang mobilnya udah belasan ya. Jadi hemat itu pangkal kaya. Nafaqat al-iktisadu fin nafaqati nisful ma'isyah. Ada hadis. Hemat dalam berbelanja bisa menghemat setengah dari pendapatan. Itu luar biasa hemat ya, itu ya. Baik. Pemirsa di rumah, saatnya kita akan mulai coba ya, karena ini banyak sekali pertanyaan dari netizen kita yang perlu kita bahas. Kita akan mulai saja. Pak Ustadz, ini gimana nih katanya di 923 tadi? Ini kebutuhan pokok itu lebih banyak dengan pengeluaran pokok ini. Jadi ini gimana katanya? Tadi kan ibaratnya dia ini mau kurban tadi ya, tetapi kebutuhan sama pengeluaran lebih banyak dan biasanya tiap tahun itu kurban. Tapi untuk tahun ini dia mulai agak ini. Karena terbiasa kurban sehingga tahun ini agak ini ada hal ini gimana katanya Tad? Menyikapi yang terbiasa kurban sehingga agak tidak ini jadi agak gimana gitu Tad? Jadi gini, kurban itu bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Siapa yang mampu berkurban, dia tidak kurban, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholatku. Bagi yang mampu. Nah, kalau nggak mampu jangan. Makanya kurban itu adalah kurban hisyah. Fisik ya, bisa domba, bisa sapi, bisa unta. Karena kurban juga uang tiis katanya. Tidak boleh ganggu peran pokok, anak sekolah, biaya dapur dan sebagainya lah. Maka kurbanlah dengan kurban maknawiyah. Dan uang dingin itu bukan berarti uang yang disimpan di kulkas tadi. Jadi kurbanlah dengan kurban maknawiyah, ya tenaga. Ilmu loh. Hari ini saya nggak bisa kurban domba, kita kurban jadi panitia, nyiksikan, ngilauan, moncit, ngumbah kadut. Karena dalam Quran ternyata Allah tidak melihat jumlah domba, jumlah sapi, tidak melihat kurban sapi domba, tapi innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa.
Makanya wanhar itu bukan identik dengan domba. Wanhar berkurbanlah termasuk kurban dengan tenaga. Ulah jadi domba hente, jadi panitia hente, nampraknya ngapoe, nah itu yang kadang-kadang. Bahkan sudah nyiapin ya. Beli arang teh lah. Masya Allah. Gitu ya teh atau Kang, kurbanlah dengan makna ya, tenaga nyiksi. Saya ketemu dengan seorang ibu, tiap tahun selalu ada tuh. Abdi mah kurban teu tiasa tuh Pak Ustadz, cenah abdi ya nyiksikan. Bagus. Gitu ya. Luar biasa. Kalau mendawamkan dalam artian istiqomah belajar untuk terus mendawamkan, ya memang awal-awalnya agak berat, tetapi banyak hal-hal yang mujizat, banyak hal-hal yang keajaiban tertentu yang memang tidak bisa ini terjadi. Betul. Ya, tapi memang syarat dan ketentuan berlaku dalam artian semua kan berdasarkan satu kondisi tertentu tadi ya. Dan kita tidak bisa menyamakan. Baik, lanjut lagi. Tadi ini gimana katanya Tad? Ini 2006. Ini mencari domba yang murah tapi tidak ketemu. Akhirnya ada jadi kurbannya ini dia ingin satu domba atas nama keluarga Tad. Jadi biasanya kan domba itu atas nama perorangan ini. Yeah. Ini gimana Tad kalau ada modifikasi yang kalau lihat hadis ya minimalnya itu satu domba satu keluarga. Jadi yang dilihat duh mana letih ditumpahkan satu keluarga gitu kan. Jadi boleh maunya satu domba bismillahirrahmanirrahim Allahumma hada keluarga besar mutal holil boleh. Ternyata saya lebih enak giliran aja. Pokoknya tahun ini saya, tahun depan istri, tahun depan anak, boleh giliran. Jadi bisa takhir, bebas memilih. Karena kita ingin pahala itu ngalir bukan hanya sama satu orang. Tapi ingin dampak baik itu kena kepada keluarga besar kita. Walaupun hanya untuk satu orang, tapi kebaikan itu akan ngalir juga kepada yang tidak berkurban. Seperti ayah kurban untuk dirinya. Anak kebahagiaan nanti. Karena ada hadis, ada pepatah Arab, al-birru hukmun bigori paili. Kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukan. Kalau suami kurban, istri kebahagiaan. Karena pasti dia bilang sama istrinya kan, mah bapak dulu kurban ya. Istrinya mengizinkan itu minimal apa? Nisful kasih bapak, setengah pahala istrinya. Nanti anaknya bahagia, dapat juga pahala. Istrinya bahagia, dapat pahala. Jadi boleh satu domba atas nama satu keluarga. Kayak kemarin ada satu sekolah ya. Pak Ustadz kami berkurban atas nama satu kelas. Nah, sekarang boleh nggak ada masalah. Pokoknya Bismillah Allahu Akbar Allahumma hada kelas 1B maunya 30 orang boleh. Karena di situ ada apa? Ada tarbiyah, ada pendidikan. Mungkin awalnya satu kelas, nanti 7 orang, nanti 5 orang, nanti ke depan dia bisa kurban tuh satu orang. Karena itu memori kebaikan itu akan lama hilangnya. Kalau lihat pepatah Arab mengatakan mayak sal sogiran yandam kabiran. Malas waktu kecil, maka sudah besarnya malas. Nah, siapa yang ingin berbuat baik di masa tua, maka biasakan berbuat baik ketika masa kecil. Dan tadi Pak Mukhtar bilang memori kebaikan itu akan teringat. Kalau orang yang sudah ke haji, terus mau ke haji lagi, lebih baik diserahkan saja. Itu betul. Akan keingatnya bagi orang yang menghajikan, bagi yang memberikan ini. Itu ngalir itu terus. Bisa luar biasa tadi. Iya. Dampaknya tadi. Dampaknya luar biasa itu. Ada istilah sudah natrat ya, ngancik. Ngancik itu memori yang susah hilang, sekalipun sudah kematian. Bahkan katanya orang-orang yang berbuat baik itu, yang kita diperlakukan baik, itu akan mengadu kepada Allah. Dia membantu saya. Masya Allah. Dia nengok saya. Dia mendoakan saya. Dia senyum kepada saya di saat orang lain tidak senyum sama saya. Dia nyeberangin saya, katanya. Ketika orang lain tidak peduli nyeberang. Dia mendoakan saya, dia nengok saya, dia bantu bata rumah saya. Dan ternyata orang-orang yang dibantu oleh kita itu akan mengadu kepada Allah bahwa dia orang baik. Dan itu yang disebut dengan syafaat itu ya. Jadi seluruh yang kita bantu akan ngasih syafaat kepada orang yang membantunya. Begitu. Dan lagi-lagi pemirsa di rumah emang berbagi tak pernah rugi tadi. Ya, benar. Dan ini di luar pertanyaan dari ini, saya kebetulan agak ini ada teman yang ingin menanyakan. Ini katanya gini, Tad, ini kan bulan Zulqa'dah atau dalam bahasa Sunda disebutnya bulan Hapit katanya. Katanya ada sampai selentingan yang bilang jangan nikah di bulan Hapit katanya, nanti terjepit. Ini gimana Tad? Ini karena ini selalu ada dan saya cek memang untuk bulan ini hampir nyaris tidak ada. Apakah ada kaitan dengan itu? Gimana Tan? Jadi gini ya, ada istilah Sunda sial ya, sial. Saya pernah ngobrol di satu tempat pernikahan ya. Wah, cilaka ya cina.
sekedeng deui mah cenah bulan Sapar cenah gitu ya, Sapar, Hapit gitu kan ya. Kenapa Kang? Ini biaya operasional aja katanya kita harus sekitar 60 jutaan katanya. Ini yang nikah baru sekian katanya. Karena di kita ada anggapan bahwa bulan tertentu dianggap sial. Nah, apakah ada sial dalam Islam gitu kan ya? Jadi sial kata Nabi gini, su'ul khuluqi syu'mun. Akhlak yang jelek yang membawa sial. Jadi keliru kalau umpamanya sial disandarkan kepada bulan. Sial disandarkan kepada suku tertentu. Ada pernikahan yang batal karena perbedaan suku. Padahal dalam Islam itu nikah itu lintas suku. Nabi nikah dengan orang Mesir, Nabi nikah dengan luar-luar Arab lah, karena nikah itu siasah politik untuk mengembangkan Islam. Dan ada satu suku baru menerima Islam kalau salah satu anak gadis ditekahi oleh orang Islam. Kenapa ada utubulum bisin ke negeri Cina gitu kan ya? Itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina itu. Nah, jadi sial dalam Islam itu bukan karena suku, bukan karena bulan, bukan karena hari. Ada yang 57 baru nikah. Kang kolot-koloting saya bilang. Saya teji cenah kamakan ku nini cenah. Maneh nikah tapi kono poe Jumaah. Kabogoh geus 30 cenah Senin, Kamis, Sabtu cenah terjadi. Hanya nikah baru usia 57 tahun baru dapat satu orang yang Jumat nikah. Cuma 3 bulan, 3 tahun cerai, 3 tahun meninggal, kalau tua kan diabetes. Nah, karena itu pemirsa Bandung TV, nikah sial bukan karena hari, bukan karena bulan, bukan karena suku, bukan karena daerah, ayo daerah. Umpamanya orang mana, Ciamis dengan orang Garut umpama ini ya, tidak boleh, ada yang begitu. Nah, sial dalam Islam itu su'ul khuluqi syu'mun, akhlak yang jelek itu yang membawa sial. Saya kebetulan nikah bulan Sapar. Katanya bulan Sapar itu nikah larangan bulan. Iya. Awet tapi kayunya. Alhamdulillah. Jadi pemirsa di rumah memang ya itu tadi ya, memang di masyarakat kita, masyarakat apalagi yang pra Islam atau pra sejarah sebelum Islam itu ya luar biasa, banyak sekali hal-hal yang seperti ini kadang-kadang juga menjadi tradisi sehingga jadi mengakar, dan kebetulan memang karena jadi agak serempak, jadi memang di bulan ini juga hampir-hampir agak jarang di bulan ini ya, saking takutnya atau ada apalagi ada sejarah masa lalunya sehingga dikait-kaitkan dengan cerita yang lain-lain menjadi banyak ini. Dan itu tadi dijawab dengan Pak Muhtar dengan sangat jelas sekali bahwa akhlaklah yang membuat sial, yang membuat segala sesuatu tidak berjalan dengan baik. Baik pemirsa di rumah, kita iklan dulu ya, karena ini masih kira-kira masih hampir luar biasa, ini masih banyak sekali yang perlu kita bahas, tapi kita akan lihat dulu setelah melihat beberapa pesan. Satu ditentang. Baik pemirsa di rumah, ini kita manfaatkan betul ini di segmen keempat, segmen terakhir. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa terjawab semua ya. Kita akan mulai lagi nih. Pak Ustadz, ini gimana nih di 002? Ini minta pendapat kurban ya, dibagikan tuh apakah semua atau boleh bagian tertentu atau juga dijual yang nanti kepentingannya tuh untuk kurban itu sendiri gitu. Jadi bisa ya, kalau dalam bisnis itu jadi bisa beranak katanya, jadi bisa menghasilkan tapi dari daging itu. Ini gimana tuh? Jadi kurban itu berkurban ya, dari orang kaya orang tidak punya. Nah, karena sebagai tanda terima kasih. Karena antum tunsoruna bidu'afaikum. Kalian telah ditolong oleh orang-orang yang tidak punya. Nah, kalau lihat pertolongan orang-orang tidak punya kan luar biasa itu ya. Nah, kurban. Seluruh mazhab sepakat dari kepala sampai kaki itu dicacak. Kecuali mazhab Imam Hanafi. Karena mazhab Imam Hanafi menyebut Madinah itu luasnya kota Madinah dahulu seluas Masjid Nabawi sekarang. Ya, jadi yang belum kebagian, yang sudah kebagian ketahuan. Nah sekarang kan kurban itu, wah jadi donasi yang terbesar ke luar daerah kan. Bahkan bisa ke antar negara. Bisa ke Afrika, bisa ke. Ada yang bentuknya di kalengan, kornet segala macam. Dengan setidaknya butuh biaya operasional. Makanya demi lancarnya sampai kepada yang berhak menerima, maka dibenarkan kata Imam Hanafi menjual bagian tertentu. Bisa kulitnya,
bisa kakinya, ada yang pesan kepalanya gitu kan, boleh silahkan. Walaupun ini pendapat Imam Hanafi, yang namanya mazhab itu kan arsip ulama dulu ya, bisa cocok bisa tidak. Nah karena sama dengan Idul Fitri, kemudian ramai di satu masjid, oh harus di lapang itu syiar. Seluruh mazhab itu di masjid, kecuali Imam Maliki. Imam Maliki pun sama, kalau di masjid sudah tidak bisa nampung, baru di luar. Kan syiar, di masjid juga syiar. Fadilahnya sangat banyak ya. Masjid jamin bersih. Kalau di lapang kan belum tentu bersih. Nanti punten ada kucing, ada anjing lewat, nanti ngampar saja dari situ. Lupa nggak dicuci, pakai ke masjid, diampar ke masjid, jadi tidak suci kan. Walaupun tentu akhirnya kepada musyawarah. Mana yang disepakati. Karena kalau di lapang lebih bagus, harusnya di Madinah ada lapang. Begitupun di Mekah ada lapang kan. Jadi takhir bebas memilih sesuai dengan musyawarah tertentu. Ya, jadi di lapang sah, di masjid juga sah, silakan. Tapi kalau nggak paling afdol, nah di masjid paling afdol. Begitu Pak Agung ya. Dan itu pentingnya musyawarah tadi. Penting musyawarah. Antar orang-orang para tokoh duduk bersama dengan menurunkan egonya masing-masing ya. Betul, Bicarakan memang duduk bareng itu memang benar-benar harus duduk bareng gitu sehingga semua kesepakatan jadi tidak ada yang mengganjal, ada yang dongkol, bahkan ada yang bebal tadi. Iya. Lanjut lagi tadi. Ini 128. Tad mohon diulang kembali katanya menyikapi musibah yang makin akhir-akhir ini makin di luar inilah katanya, karena udah yang aneh-aneh, udah yang versi yang ini kok sampai caption itu saya sampai ngebaca 2 kali ini katanya, proses seorang ibu merekam adegan yang lainnya. Saya ini apakah benar atau saya salah baca sampai 2 kali? Saking betapa kemaksiatan dengan modifikasi yang dahsyat dengan ada hal yang di luar. Waduh, masya Allah. Gimana tuh? Jadi begini, kita dari si akal ya. Dalam batas tertentu akal tuh bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Makanya dalam Quran, wa yaj'alu risya 'alal ladzina la yaqilun. Allah murka pada orang yang bertindak tidak menggunakan akalnya. Itu surat Yunus ayat ke-100. Makanya kalau akal umpamanya ya, katanya jangan ganggu, ini kata akal. Jangan ganggu tempat, satu air, kedua api. Hati-hati itu. Kalau air sudah diganggu, kantong-kantong air pasti banjir. Itu akal gitu kan ya. Nah, Quran sudah jelas, dahlul fasad fil bahri wal bahri kan. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Makanya tugas kita adalah bagaimana nih hutan ini dipertahankan betul itu. Sampai di satu adat kampung Cirende atau mana itu ya yang tidak boleh membakar hutan. Jadi hutan tuh perawan di situ terus. Makanya permanen itu yang namanya sawah, tidak pernah bertambah. Permanen yang lewat kebun singkong. Nah, hati-hati, hikmah pertama adalah ada istilah sunnah hamaro ya. Hamaro itu pohon yang bisa menangkal longsor. Jadi tidak boleh ditebang satu pohon kecuali ada penggantinya. Nah, itu kebiasaan begitu biasanya sudah mulai hilang. Jadi kalau orang yang kemanusiaan tinggi kalau dia tebang, berapa sumber kehidupan yang mati? Kalau yang bisnis nih, ini berapa kubik, berapa jutaan gitu kan orang itu. Nggak lihat nampaknya. Makanya hikmah pertama adalah hati-hati sebelum menebang itu harus ada penggantinya. Kedua, jangan lupa hikmahnya hindari perbuatan dosa. Karena apapun alasannya, musibah itu ada identik dengan perbuatan dosa manusia. Sekecil apapun. Ya itu kata Pak Agung tadi. Kalau teman saya bilang, coba aja rutin keluar rumah kaki kiri. Itu pasti ada masalah. Kaki kiri aja. Atau makan tong bismillah wela setahun bisa nyobaan. Pasti ayalah kebulan begitu. Pokoknya ngahulang lah minimal Allahumma barik lana. Itu terasa itu. Itu dosa-dosa yang kecil. Apalagi dosa besar. Sampai Nabi mengatakan, idza qasaral abdu bin nikah ibtalahullah bil hammi. Bila seseorang menangguhkan nikah, ini sudah kelihatan dekat. Kolot geus hariwang. Hati-hati, hariwang kolot itu apa? Firasyat. Fa innahu yang dulu binullah. Dia dibantu oleh cahaya Allah. Ini buah-buah itu kan. Nah, apabila menangguhkan nikah sudah kelihatan dekat, ibtalahullah bil hammi. Tunggulah bencana kesedihan. Itu malunya akan luar biasa kalau terjadi apa-apa. Makanya rukun nikah itu 5 kan. Pengantin laki, perempuan, wali, saksi, jab kabul. Tak aya kedah bulan raya agung tak aya. Gitu. Termasuk juga ada di daerah tertentu ada adat yang harus nyiapin rumah dulu, harus nyiapin selain rumah itu, terus kemudian juga ada mesti ngasih serahan itu
dalam bentuk ada yang songkok, ada yang baju kayak karena ada adat tertentu itu juga. Wah, tadi itu kalau nggak ada musyawarah tertentu itu juga bisa ini tadi ya. Oh, repot. Saya kemarin Nah ini gimana tadi ya? Kayak jadi ngebahas itu banyak kejadian ketika mau prosesi pernikahan karena banyak terlalu persyaratan dari biasanya dari pihak istri yang lain-lain biasanya kalau tapi memang dari ini juga ada itu persyaratannya agak-agak di luar ini sehingga jadi coba tadi ada pengalaman gimana tadi? saya tuh ada kawan ya dari Sulawesi ya. Ya, oke, Seberapa orang kali dia bilang gitu. Baik teman tas katanya. Ini bawanya 10 orang katanya. Mau jadi jodoh orang Sunda katanya. Kenapa saya bilang itu tuh banu galelis itu. Enggak di sana mahal nikah katanya. Harus ada pohon kelapa 40, kerbau harus ada 10. Saya kan orang nggak punya katanya gitu. Dan kerbau itu bukan harga sejuta kita tadi kalau mahal itu. Itu kerbau itu mahal itu. Hanya betul nikah. Orang Sunda mah gampil sana kayak nikahnya. Dari orang Sunda 10 orang. Jadi jadikan agama sebagai adat. Jangan adat jadi agama. Jadi seolah-olah untuk kita tung nanti cerita mahloba sampai mikirkan biaya berapa. Akhirnya dia bisa nauzubillah ya. Ada yang sampai ke luar negeri nikah karena tidak bisa memenuhi keinginan adat. Nah, makanya jadikan agama sebagai nasihat. Jangan sampai adat jadi nasihat. Sampai kata ada gini, ketika disampaikan kebaikan, mereka jawab gini, hasbuna ma wajadna alaihi abana. Bisa tong didenge lah. Orang mau cukup kalau orang baheula. Itu bahaya itu. Makanya Islam ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Islam itu sederhana. Nikah itu harus sederhana tapi mempesona katanya. Jadi ulah nikah mempesona tapi malah bencana. Allah. Nikah sampai ke Disneyland yang lainnya ternyata membuat semua menjadi serba indah dengan wow, ini zamannya. Tad, lanjut lagi Tad. Ini 519. Pak Muhtar, Pak Ustadz ini katanya, ini hubungan musibah dengan dosa manusia kan selalu diidentikan dengan banyak netizen kita yang hal-hal yang selalu mengkaitkan itu apakah benar, tapi katanya kemudian ada juga yang ini katanya di negara yang ateis yang tidak beragama kayak di Jerman yang lain itu hampir nyaris tidak pernah terdengar juga musibah-musibah. Ini selalu menjadi ada silang pendapat, selalu menjadi ada opini yang ini gimana tadi mengkonter semua sehingga bahwa ya kalau memang tidak beragama tuh kadang-kadang buat musik ini juga agak gimana? Gimana? Saya kemarin dapat WA dari sekarang di Jerman. Ya. Sehari itu yang masuk Islam itu 30 katanya. Sekarang udah 800. Banyak gereja yang dibukukan ya. Karena umatnya udah nggak ada. Jadi yang masuk Islam tambah banyak. Jadi ternyata konsep kitab yang masih asli, yang masih orsin itu hanya Al-Quran. Dan mereka mempelajari Al-Quran, ternyata ini konsep kitab suci yang masih asli. Karena ternyata ada kitab suci agama lain yang sudah 25 kali berubahnya. Bahkan ada revisi begitu. Revisi ya. Bahkan sekarang ada kitab suci agama lain yang per semester berubah. 6 bulan sekali. Per semester itu 6 bulan sekali ya kalau kuliah Allah. Quran itu masih asli. Nah, karena itu Al-Quran, jadi Allah turunkan Al-Quran bukan Islam. Jadi sumber itu Islam. Makanya dalam Quran ini, ma faratna fil kitab min syai'. Tidak ada yang terlewatkan sesuatu pun dalam Al-Quran. Bahkan dalam ayat yang lain kan sudah sempurna. Makanya Quran, Islam. Nah, selama Quran diamalkan, insya Allah tidak ada dosa. Tapi kalau sudah Quran tidak diamalkan, pasti bencana. Jadi kesimpulannya, walaupun dia tidak bisa baca Quran, bahkan mungkin non-muslim ya, tapi mengamalkan Al-Quran, maka bencana tidak akan ada. Saya contoh gini Pak, lagi siaran di salah satu radio ya. Ada non-muslim, ya sama pendek gitu, kosong, ya. Oblong isinya. Pak Ji, katanya. Ada apa nih, Ci? Orang Cina ya. Saya tuh buka jimat, Cina itu. Di mana, di Gunung Kawi lah, di mana gitu. Setiap maca iya jimat, usaha saya lancar. Cina. Katanya dia punya umat Islam. Nah, terus kenapa datang ke sini? Ya saya dengarlah, nah, ngobrolnya enak, Cina. Ya, asalnya saya ragu, Cina. Tapi setelah ada dongeng gini-gini, ya saya buka. Ternyata ayat kursi. Jadi itu yang disebut huda linnas. Quran itu pedoman hidup bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh manusia. Makanya bila diamalkan seperti gini, ada kawan saya di Belanda ya, Ibu Yani namanya. Kang Haji, ini ayat tulisan, ayat sabarahannya gitu. Jadi siapa menghidupkan satu manusia,
Pakaan nama ahyanas jami'an, sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Seluruh manusia. Seluruh manusia. Hampir seluruh dunia itu. Iya. Seluruh manusia ya, Masya Allah. Siapa membunuh satu orang, maka pakaan nama qatlanas jami'an, seperti membunuh seluruh manusia. Hanya saya cari ada dalam surat Al-Maidah. Makanya banyak orang-orang yang punten ya, ongko ngewanya ke Israel gitunya, kita ikut prihatin kepada pembantaian Palestina sudah 70 tahun lebih ya. Walaupun kita lebih dahsyat 350 tahun dijajah kita ya itu. Tapi masih ada yang membeli produk yang membantu Israel. Pakai jilbab lagi. Pakai kerudung lagi. Bahkan dengan bangga dia posting Dan ke, dengan cuek dan dengan dia cuek segala bahkan macam. agak jadi kayak ngeyek gitu. Kayaknya, tapi ada orang yang punten penampilannya tato semua, pakaian sembrono, tapi masih ada yang peduli kepada Palestina dengan tidak memakan produk yang mendukung Israel gitu kan. Nah, dilihat dari pemahaman mungkin yang dikerudung dalam masalah lain dia paham, tapi maksudnya tidak paham. Nah, jadi selama Al-Quran diamalkan sekalipun dia non muslim, dia selamat. Namanya Rahman. Rahman itu kasih sayang Allah kepada, tidak melihat agama, karena melihat amalan. Gitu Pak ya, itu masalah itu. Masih ada yang entong kieu masa protes ya, suruh ke masjid protes. Kayaknya itu Islam Protestan ya. Disebut Kristen tegak gereja sebut. Ya, Masya Allah. Atau kalau ini tuh katanya kalau misalkan ada pemuka agama yang agak bermalas-malasan ke masjid yang disebutnya jadi dul masjid kan. Dul ke masjid. Dan ini kita sebelum ada beberapa pertanyaan, saya ada titipan juga dari teman tadi katanya. Teman itu sedang membaca surat Al-Hujurat tadi, surat 49 surat Al-Hujurat. Dikira kalau nggak salah di ayat 3 katanya. Ada mengatakan gini katanya, janganlah kamu meninggikan suaramu terhadap Nabi katanya. Nanti amalan kamu akan menjadi sia-sia katanya. Nah, ini kaitan kan meninggikan suara atau lemah lembut ini gimana jadi biar jadi tetapi ada di ujungnya nanti amalan kamu sia-sia barangkali Pak pemutar punya pandangan yang lain. Itu namanya tawaddu ya. Al-mu'minul wiqar, mukmin itu sopan. Amin tawaddu, tawaddu rendah hati. Saya ketemu orang yang kalau saya begini, lebih begini. Sampai satu saat ya biasalah dengan ji tawaddu ji, ada tawaddu dipelesaikan dalam duit ya gitu. Orang lahar tapi orang tawaddu atau mau duit yo. Di mana makanya yo saya ada uang segini nih budgetnya. Saya bawalah ke satu restorannya cukup. Tahun depannya dia yang nawarin. Ji, saya mau ajak makan di situ kan. Jadi orang yang baik itu dia baru puas kalau memberi itu apa yang dia terima dia bisa membayar lebih. Bi ahsana minha, lebih. Ada balas dendam nanti kalau saya sudah ada yang saya akan. Betul. Okay. Tuh, jadi saking hormatnya. Makanya punten-punten ya, saya tidak mengesampingkan orang masalah lain. Coba di NU coba lihat. Yang ke kiai itu. Wah, sampai gini terus. Sampai saya kemarin nengok anak saya. Kenapa santri pada berhenti? Baris saja semua baris. Oh, ada ustaznya lewat. Dan ilmu itu akan segera nempel ke santri bila tawaddu kepada kiainya. Bila ustaz sudah tidak dihargai, puntennya. Ada majelis taklim sampai sekarang saya bukan kapok lah. Belum saya ke sana lagi. Ceramah-ceramah, ngobrol-ngobrol, masuk kumaha ilmu ke anak itu. Karena gini, falamma jago azagallahu qulub. Bila orang itu berpaling, sombong pada ahli ilmu, maka hatinya akan dipalingkan oleh Allah. Coba orang-orang itu walaupun puntennya ada istilah budung, istilah boro, tapi kayaknya tahu rata-rata pulang pesantren minimal lah mimpin tahlil mah bisa lah gitu. Karena saking hormatnya. Jadi cium tangan, ada yang tawadu begini, ada yang sengaja orang itu berangkat umroh karena kayaknya umroh cuma satu amalannya berkhidmat. Jadi cucikan baju, disetrika, pergi ke masjid dituntun, pulang sekarang masya Allah punya pesantren besar. Dan barokah guru, barokah. Ini kan makanya orang sampai tentu saja guru itu juga manusia biasa artinya tidak kesempurnaan seperti layaknya Nabi. Ya, betul. Tetapi memang masya Allah kalau memang jadi menuntun kita bisa belajar dari para guru, kita bisa menuntut ilmu dari para guru itu ini kan juga bagian-bagian ada orang yang ada yang kayak yang jadi kayak gimana ya? Kayak
kayak teman biasa aja. Biasa aja. Padahal itu luar biasa. Sampai Ibnu Mas'ud itu merenung apa yang belum dilayani Nabi. Cai itu saya, istrika atau saya, acuh itu. Akhirnya apa? Dia menjaga sendal Rasulullah SAW. Setiap Rasul pergi pasti sendalnya dijaga. Dan Rasul menyebut Ibnu Mas'ud adalah sahibun na'li Rasulullah SAW. Sahabat yang bersahabat dengan sendalnya Rasulullah SAW. Sekarang banyak sendal kiai hilang coba. Mau disantrin oleh Oba. Jadi namanya tawaddu, rendah hati, bukan rendah hati. Dan orang-orang yang adalah engkau rendahkan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, itu wah luar biasa. Nah sekarang Nabi sudah tidak ada, maka hendaklah kita bertawaddu kepada warasatul anbiya, pewaris para nabi. Baik, pemirsa di rumah, sayang sekali waktunya memang telah habis dan mudah-mudahan nanti kita di Rabu depan kita kalau dikasih umur, kasih kesehatan dan kita juga waktunya ada kita akan mencoba di tema-tema yang lebih menarik lagi. Kita kasih konklusi sama dokter. Pemirsa Bandung TV, semoga kita di lapangan rezeki, semoga kita tetap optimis, husnudzon kepada Allah. Husnudzon billah min husnul ibadah. Hindari perbuatan yang mendatangkan bencana. Berbuatlah sesuatu yang mendatangkan rahmat Allah. Karena al-bala adalah diddur rahmah, lawan dari rahmat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa di rumah, ya. Kita ketemu kembali di Rabu depan mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?